Benci, Part 1. Perkenalkan, saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Saya tidak pernah merasakan ketentraman yang berhak saya dapatkan dari bapak dan ibu saya. Saya ingin berbagi cerita kenapa saya membenci kedua orang tua saya. 1. Tidak pernah selama seminggu full orang tua saya tidak bertengkar semenjak saya lahir sampai saat ini. 2. Saat masih bayi, nenek saya, mertua ibu saya, pernah membawa saya keluar dari rumah. Akibat bapak dan ibu saya yang bertengkar hebat. Niatnya melindungi saya yang saat itu masih bayi. Tetapi ibu saya malah teriak-teriak mengejar nenek saya dan melempar beliau dengan batu hingga kakinya berdarah dan menuduh nenek saya membawa lari saya. Padahal posisinya, rumah yang menjadi TKP perkelahian mereka adalah rumah nenek saya. Gimana bisa saya dibawa lari? Dan cuman saya yang digendong nenek saya. Beliau bahkan tidak membawa dompet saat keluar rumah. Jadi mau dibawa lari kemana sih gelo? 3. Ibu dan nenek saya sering menjelekkan satu sama lain. Tetapi nenek saya tidak pernah sekalipun menyuruh saya untuk membenci ibu saya atau bapak saya. Itu tetap ibu bapak kamu, katanya. 4. Bapak saya sering berselingkuh. 5. Ibu saya pernah mengajak saya untuk mencoba melabrak, menyiram air keras kepada bapak saya. Saat saya masih kelas 2 SD. 6. Ibu saya pernah mengajak saya melabrak selingkuhan bapak saya. Saat saya kelas 3 SD, berlokasi di luar kota. Dengan menggunakan ojek. 7. Ibu saya pernah menikam jempol kaki bapak saya sampai berdarah-darah. 8. Ibu saya pernah memukul kepala saya dengan kunci motor hingga berdarah saat saya kelas 3 SD. Sampai saat ini dia tidak tahu kalau kepala saya pernah dia lukai dengan kunci motor. Karena saya tidak menangis. Hanya mencuci kepala saya dan menganggap hal itu tidak pernah terjadi. 9. Bapak saya adalah seorang pecandu film porno. Koleksinya bahkan mencapai hingga 3 kardus. Kardus pembungkus rice cooker. 10. Bapak saya pernah menggampar saya saat dia bertengkar dengan ibu saya. Kronologinya, mereka berdua sedang bertengkar dan ibu saya hendak kabur dari rumah. Sesampainya di depan rumah, ternyata dompet ibu saya tertinggal di kamarnya yang berada di lantai 2 rumah. Saat saya mencoba mengambil dompet ibu saya, bapak saya mencegat saya dan berkata, "Anak tolol, mau aja disuruh-suruh sama ibu lo kayak sapi dicocok hidungnya." Lalu mencekik dan menamparkan saya hingga pipi saya terdapat bekas tangannya. 11. Setelah adegan penggamparan itu saya lari keluar rumah dan saat bertemu dengan ibu, saya menceritakan kepadanya atas peristiwa penggamparan tersebut dan ibu saya melarikan saya ke polsek. 12. Saat itu saya masih SD kelas 5 dan pertama kalinya saya merasakan dinginnya tempat tidur pasien untuk visum di polsek. Dengan masih adanya bekas darah di tempat tidur itu. Saya masih sangat trauma hingga kini. Dan tujuan dari semua tindakan itu adalah semata-mata untuk membalaskan kebencian ibu saya kepada bapak saya dan saya hanya sebagai alat semata. 13. Saya dan adik saya sering dibawa ibu saya pergi dari rumah. Hanya sebagai alasan dan untuk mendapatkan iba saat dia bertandang ke rumah saudaranya. Dan menceritakan kejahatan bapak saya kepada mereka. 14. Saat saya SMP,
Ibu saya hampir menggugurkan adik saya yang keempat karena perselingkuhan, lagi-lagi, bapak saya. 15. Hingga saat ini, ibu saya menganggap adik saya yang keempat sebagai anak bapak dan selingkuhannya. Padahal itu anak keluar dari vagina dia sendiri. Dia yang melahirkan, dia yang ngablu. 16. Saat SMP, saya mengontrak dengan ibu dan adik-adik saya. Karena ibu saya tidak akur dengan nenek saya, mertuanya. Kami mengontrak di kontrakan dekat rumah kami. Padahal rumah nenek saya, yang sedari dulu pun memang tinggal bersama orang tua saya, sangat amat besar. Terdiri dari 2 lantai. Terdapat 7 kamar tidur, 3 kamar mandi, 2 dapur, bahkan garasi yang cukup untuk parkir 2 buah mobil. Ibu saya tetap memilih mengontrak di kamar petakan. Lagi-lagi demi keegoisannya. 17. Saat mengontrak, ibu saya sering memukuli saya dan adik-adik saya jika kami tidak mengerjakan tugas dengan baik, seperti menyabet saya dengan gantungan baju karena tidak benar saat menjemur, atau melempar saya dengan kotak bekal saya lupa karena apa. Di kontrakan itu, kami sangat terkenal karena sering dipukuli ibu saya. 18. Saat saya SMP kelas 2, ibu saya pulang ke kampung halamannya, meninggalkan saya dan adik-adik saya di Jakarta. 19. Bapak saya sangat tidak suka dengan saya, karena menurutnya saya terlalu memihak ibu saya. In fact I hate them equally. Saat pengambilan rapor, dia selalu ogah-ogahan dan mengatai saya anak tolol karena SMP saya tidak sebagus SMP adik saya. 20. Saat kelas 2 SMP, ibu saya kembali ke kampung halamannya dan memboyong adik saya yang kedua yang saat itu menjadi anak kesayangannya dan meninggalkan adik saya yang ketiga yang saat itu dia bahkan masih belum bisa berjalan. 21. Bapak saya menyusul ibu saya ke kampung halamannya dan meninggalkan saya, adik saya yang pertama dan adik saya yang ketiga dengan nenek saya. Bahkan nenek saya harus membawa adik saya yang ketiga, saat itu masih yang termuda, ke pengajiannya. Karena saya dan adik pertama saya bersekolah dari pagi sampai siang. 22. Saat saya kelas 3 SMP, semua adik-adik saya dibawa ibu saya pulang ke kampung halamannya. Saya tidak diikut sertakan karena saat itu menjelang kelulusan saya dan saya sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang SMA. 23. Disinilah hidup terindah yang pernah saya rasakan. Setidaknya. Bersambung.